Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, ketemu kembali di channel Mas Imam Nawawi. Jernih berpikir, nyata berkarya. Itulah sebuah semangat yang harus kita nyalakan agar tidak pernah pesimis menghadapi kenyataan. Sahabat kalian, berita terbaru adalah tentang timbul tenggelam rencana kebijakan pembatasan usia kendaraan 10 tahun di Jakarta. Kalau ada teman-teman yang tiap hari pulang pergi dari Depok, Bekasi, Jakarta, Tangsel, apa pendapat kalian? Boleh berikan opininya di komentar. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo pada Kamis 27 Juni 2024 itu mengatakan bahwa kami sedang mempersiapkan Raperda Rancangan Peraturan Daerah Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Salah satu topik di dalamnya adalah pembatasan usia dan jumlah kendaraan bermotor pribadi, katanya. Sebenarnya itu bukan isu baru karena sudah ada sejak 2015 era pemerintahan Ahok. Ketika itu Ahok mengemukakan bahwa rencana melarang kendaraan berusia 10 tahun untuk beredar di Jakarta dan kendaraan di atas 10 tahun tak bisa melakukan perpanjangan STNK. Wah, serius. Tetapi keputusan atau rencana Ahok itu tidak pernah terjadi sampai dia selesai menjadi gubernur pada 2017. Dan pada 2019 era Gubernur Anies Baswedan, rencana pembatasan usia kendaraan di Jakarta kembali hadir dan bergulir. Nah, sekarang muncul lagi karena adanya rencana Undang-Undang DKJ, ya, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang disahkan oleh Presiden Jokowi. Nah, seperti apa kita dapat memandang soal ini dengan sebaik-baiknya? Secara fakta kita lihat bahwa dinamika dan ketidakpastian dalam penerapan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa ide pembatasan usia kendaraan 10 tahun di Jakarta adalah hal yang bisa kita sebut atau mungkin tepat kita berikan sebuah judul adalah hal yang mengada-ada, begitu ya. Kita tahu tujuannya adalah untuk mengurangi polusi udara, meningkatkan keselamatan jalan raya, dengan mengurangi jumlah kendaraan tua dan seterusnya, dan tentu saja agar jalanan Jakarta tidak macet. Dan memang mungkin itu efektif ya secara teori ataupun mendekati empirik kalau kemudian kendaraan-kendaraan tua itu tidak boleh melintas gitu ya. Tapi sebenarnya kalau motor sih tidak terlalu. Yang berbahaya itu sebenarnya truk tua, bus tua itu asapnya itu luar biasa ya. Tapi di tengah situasi masyarakat yang secara ekonomi sulit, untuk gonta-ganti motor dalam waktu 10 tahun itu juga bukan pilihan bijak bagi mereka. Ya, tentu saja kebijakan ini pasti menimbulkan resistensi dari masyarakat ya yang berpenghasilan menengah ke bawah. Kenapa? Karena itu akan membuat mereka kehilangan ya finansial mereka hanya untuk membeli motor dalam setiap 10 tahunnya. Dan tentu saja itu menguntungkan produsen otomotif karena kendaraan baru pasti akan meningkat penjualannya ya. Sekalipun ya penjualan motor second menjadi tidak laku lagi karena dilarang untuk beredar di jalanan Jakarta. Dan ya kita bisa menebak bahwa dalam isu soal pembatasan kendaraan, usia kendaraan 10 tahun itu memang pasti akan menghasilkan ketidakpastian. Fluktuatif ya akan terjadi terus-menerus karena ini akan melibatkan perubahan politik, lobi industri otomotif dan juga tekanan publik ya. Ini pasti akan menjadi satu pertimbangan yang tidak mudah. Buktinya sekian lama juga tidak bisa diterapkan. Sisi yang tidak kalah penting ya pemerintah memang ragu-ragu dengan apa yang akan jadi keputusannya karena masih mempertimbangkan banyak faktor. Tetapi kalau memang sudah yakin dan dapat dilaksanakan dengan baik dengan cara mengurangi resistensi publik, saya kira itu akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Persoalannya ini tidak sama dengan penggusuran. Penggusuran kan mudah, hancurkan saja ya rumah-rumah ilegal yang semi permanen seperti itu. Tapi kalau untuk motor, saya kira ini juga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya lebih kepada upaya-upaya secara konkret menghadirkan ya fasilitas layanan publik, kendaraan publik yang memang memadai. Kita tahu ya kalau orang dari Bogor ke Jakarta naik KRL pada pagi dan sore hari, wow, itu situasinya luar biasa ya. Tidak semua orang mampu menghadapi situasi seperti itu. Sekalipun orang memilih naik motor juga berhadapan dengan situasi macet yang juga tidak kalah apa istilahnya, kalah beratnya gitu ya. Nah, kalau kemudian pemerintah memang mau membatasi, apakah mau pemerintah memberikan nilai jual yang rendah ya kepada masyarakat sehingga harga motor itu tidak kemudian menjadi sulit dijangkau oleh masyarakat kecil gitu ya. Yang kedua, kalau memang mau diubah ke listrik ya sekalian saja, jangan tanggung-tanggung begitu ya. Nah, persoalannya orang yang bisa mendapatkan motor listrik sekalipun subsidinya dikatakan besar, tetap itu harus mengeluarkan uang yang tidak kecil. Namun secara prinsip ya kita bisa melihat bahwa perlu pendekatan yang komprehensif dan inklusif guna merumuskan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Kita juga ingin udara di Jakarta itu bersih, ya, artinya polusinya tidak parah atau bahkan betul-betul bersih. Tetapi pada saat yang sama harus kita lihat bahwa masyarakat kita mengalami kesulitan ekonomi. Dan disinilah kemudian pemerintah mendapatkan tantangannya, mampukah menyediakan solusi transisi yang adil bagi masyarakat? Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.